Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi mencari sampel menggunakan Hotjar, kemudian menggabungkan beberapa variabel menjadi satu kesatuan variabel besar, seperti PU, PUU, dan yang lainnya. Sekarang kita akan mencari datanya, apakah berapa jumlah man, mungkin seperti median, minimum, maksimum, sum, standar deviasi, dan lain sebagainya. Uh, Data ini akan kita tempatkan di bab 4 nanti, sesuai dengan kebutuhan dari tesis kita yang kita buat. Oke, sebelum saya melakukan caranya, sebaiknya Bapak dan Ibu bisa membuka kembali pembelajaran kita sewaktu semester 2 ya, yaitu statistik deskriptif. Nah, mungkin seperti ini cara-cara manualnya. Nilai tertinggi, maksimum, nilai terendah, minimum, rank, kelas interval, lebar, kelas interval, distribusi frekuensi, grafik distribusi, mean, median, modus, dan lain sebagainya. Ada kuartil, ada persentil, kemudian variabilitas, standar deviasi, kategori, miring runcing, standar skor, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita dulu pernah melakukan hal yang serupa, tapi kalau dulu itu manual, nulis, ngitung secara manual, kini kita menggunakan alat SPSS. Jadi seluruh yang pernah kita kerjakan di Excel dulu itu hanya sekali klik kalau di SPSS. Caranya adalah sebagai berikut. Klik Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, klik Frekuensi. Saya ulangi, Analisis, Deskriptif Statistik, Frekuensi. Oke, ini saya kembalikan dulu. Oke, nah tampilannya nanti akan seperti ini. Sebelah kiri ada berupa data, sebelah kanan kosong ya. Jadi kita uh, pindahkan data-data yang sebelumnya kita gabungkan tadi ke sebelah kanan. Caranya sama seperti yang kemarin juga. Klik data teratas yang mau kita pindah, PU. Nah, silakan Bapak dan Ibu klik Ctrl Shift ke bawah, panah ke bawah pada keyboardnya masing-masing. Saya ulangi, klik atau random ya, bahasa Banjarnya Ctrl Shift panah ke bawah. Oke, kayak gini. Nah, ada 5 variabel besar. Kita pindahkan ke kanan. Oke, sudah. Kemudian kita klik statistik. Nah, kayak gini. Ini saya udah saya centang tadi ya. Silakan Bapak dan Ibu centang apa saja yang mau kita cari. Ada man, median, mode, sum, standar deviasi, varian, rank, minimum dan maksimumnya. Oke. Kalau udah semua dicentang, baru klik continue. Oke. Nah, chartnya jangan lupa klik histogram. Jadi dia bakal ada lengkungan, terus ada apa, bar chartnya kayak gitu. Nah, ini centang show normal curve on histogram. Oke. Kalau udah klik continue. Untuk format style bootstrap itu nggak usah diklik. Ini dicentang display frequency table. Klik OK. Kayak gini. Tampilannya seperti ini. Sampel saya valid berjumlah 147. Missing artinya tidak ada data yang tidak dianalisis ya. Semua data terisi semuanya. Nah, man-nya 21,0952, mediannya, modenya, standar deviasinya sebagai berikut. Nah, nanti ini tinggal di copy ya, di copy. Saya coba contohkan, atau mau di copy as menggunakan image kayak gini. Nanti kita bahas lah gimana cara mengambil foto-foto ini dimasukkan ke dalam Word kayak gitu. Nah, sekarang kita analisis ini statistiknya. Frekuensi tabelnya untuk variabel besar PU, perceive of usefulness learning kayak gitu. Ini
Kemudian kita lihat chartnya kayak gini. Oke, sorry. Nah, untuk histogramnya ini agak melebihi ya dari lengkungan normal, kurva normal. Jadi ada yang melebihi ini. Seharusnya yang ini berada di tengah ya. Dan nggak boleh melebihi. Jadi data yang kita peroleh saat ini 147 bisa diberikan asumsi bahwa yang mengisi itu asal-asalan kayak gitu. Jadi gimana sih biar kita membuang data yang asal-asalan tadi agar data kita tuh dapat dianalisis sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bisa menggunakan standar deviasi. Standar deviasi, oh ini parah banget nih. Untuk variabel POU ya. Sampai melewati batas, oke. Ini udah dilihat. Kita buka tabelnya. Kayak gini. Nanti ada variabel baru untuk mengetahui z-score-nya. Sekarang kita buat z-score-nya, apakah data kita itu melebihi dari standar deviasi yang telah ditentukan, yaitu negatif 1,96 sampai 1 plus 1,96. Caranya adalah klik Analyze, Descriptive Statistic, klik Descriptive. Kalau tadi yang di atas frekuensi, sekarang yang di bawahnya Descriptive. Oke, saya ulangi, klik Analyze. Sebentar, maaf, ada pesan. Oke, saya ulangi, Analyze, Descriptive Statistic, klik Descriptive. Oke, sudah. Nah, sekarang kita pindahkan 5 variabel tadi ke sebelah kanan. Ya, caranya sama tadi, klik keyboard, Ctrl Shift ke bawah, panah, pindahkan ke kanan, kayak gitu. Saya ulangi, klik variabel teratas yang mau dipilih, Ctrl Shift, tarik ke bawah, tanda panah pada keyboard, pindahkan ke kanan. Oke. Kemudian option baru kita pilih ini, main, minimum, maksimumnya. Kemudian ada centang variable list. Oke. Main, minimum, maksimum, ada variable list. Oke. Klik continue. Maaf sebentar. Oke, siap. Udah, untuk stylenya ini nggak usah dirubah-rubah, semuanya sudah benar. Nah, klik Save Standardized Values as Variable. Klik OK. Nah, dia bakal mengkategorikan untuk minimum, maksimum, dan min-nya seperti ini. Kemudian kita klik tabel tadi, maka akan ada tambahan 5 variabel baru, yaitu ZPU, ZPOU, ZATU atau ZATU, ZBU, dan ZAUBU. Nah, ini adalah data-data standar deviasi yang kita peroleh. Nah, kenapa sih ada ketetapan 1,96 minus 1,96 sampai plus 1,96. Bapak dan Ibu bisa lihat di Google misalkan ya. Maaf nih. Google, klik aja 1,96. Nanti akan ada penjelasannya tentang dari Wikipedia tentang probabilitas dan statistik. Kayak gini. Nah, ini udah ketetapannya dari sana. Story-nya kayak gini. Oke, ini kurvanya dari minus 1,96 sampai plus 1,96. Jadi, silahkan lihat datanya masing-masing. Apakah data z-score-nya itu melebihi dari minus 1,96? Contohnya seperti ini. Ini melebihi.
ya. Ini melebihi. Kalau minus 1,8 ini di bawah ya. Uh, datanya pas ini, nggak lebih. Berarti data yang melebihi adalah ini. Nah, jadi uh, dalam melakukan analisis untuk pembuatan kurva nantinya, 4 data ini dihapus ya. 1 sampai 4 ini dihapus. Nah, nanti kan datanya berkurang tuh. Dari 147 mungkin berkurang 4 buah untuk variabel PU jadi berapa tuh? 143. Oke. 143. Kita lihat lagi di bawahnya untuk variabel PU. Silakan apakah ada melebihi dari plus 1,96. Oke, ini udah. Nah, ini dia. Ini batasnya ya. Ini masuk udah nggak masalah. Ini yang berarti yang melebihi. Begitu. Ini ada berapa? 5 data ya. Berarti yang negatif itu ada 4, ini ada 5, udah 9 ya. 9 data yang harus kita buang agar kurvanya tadi tidak melebihi dari garis yang melengkung tadi. Nah, itu hanya ZPU ya. Meskipun ini melebihi, otomatis data-data yang di sampingnya juga ikut terhapus. Nah, kayak gitu. Semuanya harus dihapus, kayak gitu. Nah, kalau ini sudah, baru kita lihat lagi ke kanan, kayak gitu. Apakah ada di ZPO data yang melebihi dari 1,96? Kalau positifnya dia nggak ada ini. Udah di bawah batas normal. Tapi kita coba lihat negatifnya, apakah dia ada? Oh, ini enggak, belum di short ya, belum di shorting untuk yang ini. Untuk menyortingnya gampang, kita pernah melakukannya di video-video sebelumnya. Klik data, kemudian shortcast. Oke, klik data, klik shortcast. Oke, udah. Nah, sekarang variabel mana yang bakal kita urutkan? Misalkan tadi yang kedua ZPO. Berarti ini, perceive of useful. Ya, benar. Kita rubah, pindahkan ke kanan. Apakah mengurutkannya dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil? Gitu. Kita pilih ascending. Oke. Kita buka lagi bagiannya. Database-nya. Oh, ini ada. Banyak ya ini. Ini 4 data yang melebihi. Oke, jadi untuk ZPOU ada 4 data yang perlu kita hapus. Untuk yang positifnya nggak ada, aman ya. Untuk ZPOU positifnya aman, tidak ada yang melebihi 1,96. Jadi kayak gitu Bapak dan Ibu. Karena dari Pak Dalenya belum ada melakukan tindakan penghapusan, maka saya tidak akan menghapusnya, kayak gitu. Nanti bisa aja setelah Bapak dan Ibu menyebarkan angket dan menemukan standar deviasi melebihi dari yang ditetapkan, maka Bapak dan Ibu bisa menghapusnya. Menghapusnya tidak hanya ini saja ya, ini blok kayak gini. Misalkan ada 4 tadi, klik kanan, clear, kayak gitu. Bisa saja dari data 147 tadi hanya tertinggal 100, bisa 90 ya. Kemarin saya lupa bertanya sama Pak Dale, apakah ada batasan minimum atau maksimum jika data kita tuh habis ya, habis kita hapus karena menentukan standar deviasi. Semisal gini, data kita 147, terus banyak nih data yang melebihi dari standar deviasi yang telah ditetapkan, sisa 60. Apakah 60 itu masih tetap diperbolehkan untuk melanjutkan penelitian? Apakah penelitian itu perlu diulang? Nah, mungkin nanti bisa aja kita tanyakan lagi sama Pak Dele. Oke. Dan kemarin pertemuannya ada ya, Pak Marius ya, tanya apakah perlu ada tambahan semisal 147 sampel yang kita hitung misalnya 147, apakah perlu kita tambah 200 lah amannya, kayak gitu. Apakah seperti itu yang lebih efektifnya? Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke, sampai di sini aja dulu untuk menentukan standar deviasi. Setelah ini kita akan menentukan
apa ya? Saya lupa. Nantilah. Saya lanjutkan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.